ketika Nabiullah Ismail lahir dan masih sangat muda, masih sangat belia, masih sepayi, diperintahkan oleh Allah untuk dititipkan di satu lembah, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Begitu di dalam surah Ibrahim, bagaimana doa Nabi Ibrahim itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anakku biwadin, di satu lembah, ghairi dhi zar'in, tidak ada sesuatu yang tumbuh, gersang. Jadi di sekeliling Ka'bah, inda baitikal muharram, di sekeliling Ka'bah pada waktu zaman itu tidak ada sesuatu yang tumbuh, tidak berpenghuni. Satu lembah yang hanya di situ ada bangunan Ka'bah, tidak ada sesuatu yang tumbuh, tidak ada manusia di situ. Dititipkanlah istrinya melalui wahyu Allah, istri dan anaknya, entah mau bagaimana caranya hidup, wallahu a'lam. Beliau tawakal kepada Allah, ini perintah, pasti Allah akan menjaga mereka. Maka ditinggalkanlah Ibrahim dan ditinggalkanlah Siti Hajar dengan Nabiullah Ismail alaihissalam di situ. Terjadilah peristiwa secara ringkas, kita tahu, apalagi tidak lama lagi Idul Adha, pasti kita banyak nanti mendengar bagaimana kisah Siti Hajar berusaha mencari air karena sudah kehabisan bekal makanan, sudah tidak ada lagi air susu yang bisa diberikan kepada Nabiullah Ismail. Putar 7 kali Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, tidak ketemu apa yang dicari. Tapi kemudian Allah melalui keajaibannya, melalui mukjizatnya, rahmat Allah, air Zam-Zam keluar memancar dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Di satu lembah yang kering, ketika ada mata air, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah yang hidup nomaden. Nomaden ini berpindah-pindah, ya. Termasuk pada waktu itu kaum Jurhum yang berasal dari Yaman, Al-Arabul Aribah, Arab Tulen tadi ini, lewat dan melihat ada tanda-tanda air melalui tanda-tanda alam. Mungkin ada burung atau apa yang disaksikan, dia tahu, oh di situ, di sana ada air. Mereka pun pergi. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan mereka memang tujuannya mau ke Baitul Haram, mau ke Ka'bah. Memang tujuannya mau ke Ka'bah. Tapi setelah sampai di situ, dilihat ada air yang memancar luar biasa derasnya. Mereka kemudian meminta kepada Siti Hajar, meminta kepada Hajar untuk diizinkan minum, diizinkan tinggal di situ, membentuk komunitas. Maka itulah asal muasal sampai kemudian di sekeliling Ka'bah itu hiduplah satu komunitas Arab yang kita sebut yang terakhir Al-Arabul Adnaniyah, Arab Adnani atau Al-Arab Blasteran. Kenapa Blasteran? Nabi Ismail itu orang tuanya Ibrahim. Nabi Ibrahim asalnya dari Babilonia, Mesopotamia. Bahasanya bahasa Ibrani, bukan Arab. Ya. Ibunya Siti Hajar. Hajar ini adalah seorang budak dari Mesir yang dihadiahkan oleh rajanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dihadiahkan kepada Siti Sarah sebenarnya. Lalu Siti Sarah menyerahkannya kepada suaminya. Jadi ibunya Mesir, bapaknya Babilonia. Berarti Nabi Ismail tidak punya darah dari Jurhum. Tidak punya darah dari Jurhum. Tapi karena beliau masih bayi, di situ sudah tinggal kaum Jurhum di sekitar Ka'bah. Sampai dia bisa berbicara, maka bahasanya adalah bahasa Arab. Maka ia pun bahasanya bahasa Arab. Bahkan kemudian ketika beliau dewasa, menikah dengan anak salah satu kepala suku dari Jurhum, lalu keturunan beliau itulah yang kemudian sampai kepada baginda Rasulullah SAW yang sebelumnya sudah disebut dengan Quraisy, Fihr, dari Sayyidina Fihr.